Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai golongan 8A. Kelompok 8 ini beranggotakan Azania Alsyah Putri, kemudian ada Agam Rivaldi, Andre Saputra, dan saya sendiri Nabila Hurulaini. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya gas mulia itu? Gas mulia sebenarnya adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Nah, kenapa disebut gas mulia? Karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, kemudian ada macam-macam gas mulia. Pertama di sini ada helium atau He. Helium ini merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Nah, dan gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya ini berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada nomor atomnya 2, kemudian ada jari-jari atom dan tampilannya. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada neon. Neon atau Na ini ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Nah, jadi waktu itu ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Nah, Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat baru, yaitu kripton dan neon. Dan di sini di sebelahnya ada lagi juga lambangnya, nomor atom, jari-jari, tampilan, fase, dan kegunaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya macam-macam gas mulia. Di sini ada argon atau AR. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Nah, di samping ini bisa kita lihat ya jari-jarinya atau nomor atomnya sendiri. Yang kedua ada kripton atau Kr. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon atau kripton ditemukan oleh ahli kimia bersama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dan sisa-sisa gas pada simpel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Bisa kita lihat contohnya ada di samping, ada jari-jarinya sama nomor atomnya. Yang ketiga ada xenon atau Xe. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers merupakan kripton dan neon di tahun yang sama. Mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan simpel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak relatif pada sebagian besar bahan kimia. Yang keempat ada radon atau Rn. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon berbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya radioaktif. Bisa kita lihat di samping ada contohnya dan nomor atomnya. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu macam-macam sifat dan unsur gas mulia. Yang pertama ada helium. Helium bersifat tampilannya tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun apabila helium ini terhirup oleh tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada cairan helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Unsur yang selanjutnya ada neon. Neon ini tidak berwarna. Neon akan memancarkan warna orange, kemerahan jika
berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selanjutnya ada argon. Ketika argon berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilai atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan. Sifat-sifat unsur selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Agam Rivaldi. Yang selanjutnya yaitu kripton. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu xenon. Akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini, senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida atau XeO3 dan xenon tetraoksida atau XeO4 yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang selanjutnya yaitu radon. Tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye atau kemerahan. Yang selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada golongan 8A. Untuk argon, nama senyawanya yang terbentuk yaitu argon hidrofluorida. Cara pereaksiannya yaitu senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks AR padat dan stabil pada suhu rendah. Yang selanjutnya yaitu kripton. Untuk nama senyawa yang terbentuk kripton fluorida. Untuk cara pereaksiannya yaitu reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan kripton dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius, lalu diberikan loncatan muatan listrik atau sinar X. Yang selanjutnya yaitu xenon. Nama senyawa yang terbentuk yaitu xenon fluorida dan xenon oksida. Cara pereaksiannya yaitu XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atom. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. Yang selanjutnya yaitu radon. Untuk nama senyawa yang terbentuknya yaitu radon fluorida. Untuk cara pereaksiannya yaitu bereaksi secara spontan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.